Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Malik Priandi dengan NIM 252024. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video untuk memenuhi UAS pada mata kuliah jaringan nirkabel, di mana dosen pengampunya Bapak Aryan Amanda MPDT. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini, yang pertama yaitu tentang antena, yang kedua tentang internet satelit, dan yang ketiga tentang jaringan seluler, dan yang terakhir jaringan ad hoc. Nah, untuk video lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut bisa teman-teman simak video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu tentang antena, di mana pengertian dari antena adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal, terutama pada sinyal dalam bentuk gelombang radio atau elektromagnetik, di mana antena ini sangat penting dalam dunia komunikasi nirkabel. Contohnya seperti Wi-Fi, TV, HP, radio, dan Bluetooth, serta satelit. Nah, contoh antena ini bisa kita lihat dari antena dari mulut, kemudian dari antena dari telinga. Contoh dari mulut itu kita berbicara atau berteriak ke udara, dan sedangkan pada telinga kita bisa mendengarkan sinyal dari udara. Nah, tanpa antena ini HP tidak akan bisa mengirim pesan, dan internet tidak bisa menyambung, dan TV tidak akan bisa menampilkan sebuah siaran, dan radio tidak akan bisa mengeluarkan sebuah suara. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dari antena, di mana antena ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pemancar atau dikenal sebagai transmitter, di mana dia menerima sinyal listrik dari alat. Contohnya dari pemancar radio, yang kemudian mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya ke udara. Nah, yang kedua yaitu sebagai penerima atau dikenal sebagai receiver, di mana dia menangkap gelombang elektromagnetik dari udara, yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik agar bisa diproses oleh alat, contohnya seperti TV, radio, dan HP. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana cara dari kerja antena ini. Nah, cara kerja dari antena ini bisa kita bayangkan pada stasiun radio sedang siaran, mana yang pertama dia suara penyiar diubah menjadi sinyal listrik. Nah, yang kedua sinyal itu dikirim ke antena. Nah, selanjutnya antena mengubahnya menjadi gelombang radio dan menyebarkannya ke udara. Dan yang keempat, antena radio di rumah teman-teman bisa menangkap gelombang itu, yang kemudian antena tersebut mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Nah, dan terakhir, radio bisa mengubah sinyal itu menjadi suara yang bisa teman-teman dengar. Nah, jadi antena ini tentunya bertugas untuk menghubungkan dunia listrik atau alat elektronik dengan dunia gelombang atau dikenal sebagai udara bebas. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dari antena dan contoh penggunaannya, di mana adapun jenis-jenis dari antena ini, yang pertama yaitu ada dipole, kemudian ada monopole, dan yang ketiga ada yagi, kemudian ada parabola, dan kemudian ada patch, dan terakhir ada helix. Nah, kita masuk pada jenis antena yang pertama yaitu dipole, di mana dipole ini bisa kita contoh sederhananya itu penjelasan sederhananya dua batang logam yang lurus. Nah, contoh penggunanya itu antena tersebut digunakan dalam banyak eksperimen. Nah, selanjutnya itu pada monopole. Monopole ini bisa teman-teman dengar atau jelaskan contoh penjelasan sederhananya itu satu batang logam yang berbentuk vertikal. Nah, di mana penggunaannya itu radio pada antena radio mobil atau dikenal sebagai handy talkie. Nah, selanjutnya itu contoh yang jenis yang ketiga ada yagi, dimana penjelasan sederhananya itu dia berbentuk panjang dan banyak elemen yang dikenal sebagai mirip dengan panah.
Contohnya itu contoh penggunanya pada antena TV rumah kita atau TV rumah teman-teman. Nah, selanjutnya jenis antena yang kelima itu ada parabola, di mana parabola ini tentu tidak asing bagi teman-teman mendengar kata-kata parabola, di mana bentuknya itu seperti piring cekung besar. Nah, contoh penggunanya itu pada TV satelit dasar, kemudian komunikasi pada luar angkasa. Nah, selanjutnya ada patch, di mana patch ini bentuknya tipis, datar, dan bentuk kotak kecil, di mana itu digunakan dalam HP, seperti GPS, kemudian drone. Nah, selanjutnya ada helix, di mana helix ini adalah bentuk spiral seperti per, di mana helix ini contohnya kayak per, di mana per itu bisa kayak per standar motor teman-teman, pokoknya seperti per, di mana contoh penggunanya itu komunikasi satelit dan antena khusus jarak jauh. Nah, selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah yang penting dalam dunia antena, di mana ada yang pertama itu tentang di mana yang pertama frekuensi atau dikenal sebagai Hz, di mana ukuran seperti seberapa cepat gelombang bergetar, di mana semakin tinggi frekuensinya maka semakin cepat dan pendek gelombangnya. Contohnya pada radio FM itu 88 sampai 108 MHz. Kemudian pada WiFi juga itu 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian pada HP yang 4G sekitar 800 MHz dan sampai 2,6 GHz. Di mana panjang gelombang di mana jarak antara dua puncak gelombang, di mana semakin tinggi frekuensi maka semakin panjang gelombangnya. Kemudian ada giant atau dikenal sebagai dB atau dBi, di mana ukuran kemampuan antena untuk memperkuat sinyal ke arah tertentu, di mana antena dengan gain yang tinggi dapat memfokuskan sinyal jauh ke satu arah. Kemudian ada polarisasi, di mana polarisasi ini adalah arah getaran gelombang. Bisa berbentuk horizontal, vertikal, kemudian berbentuk lingkaran, di mana antena pengirim dan penerima sebaliknya punya polarisasi yang sama, sehingga sinyal tersebut bisa menyambung. Kemudian terakhir adanya bandwidth, di mana bandwidth ini adalah luasnya rentang frekuensi yang bisa dipakai pada antena. Tentunya antena dengan bandwidth ini besar bisa menangkap lebih banyak sinyal. Nah, adapun aplikasi yang menggunakan antena dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada HP, di mana HP yang ada di dalam antenanya seperti sinyal seluler, WiFi, GPS, dan Bluetooth. Kemudian pada WiFi router adanya antena untuk sinyal internet. Kemudian adanya TV rumah, antena Yagi atau digital. Kemudian ada radio mobil, di mana antena di dalamnya ada antena monopole. Nah, selanjutnya satelit, di mana satelit ini antenanya ada parabola besar untuk komunikasi global. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tantangan kita dalam merancang sebuah antena. Dimana meskipun terlihat sederhana, akan tetapi merancang antena itu cukup rumit. Adapun tantangannya, yang pertama itu dari segi ukuran. Tentunya antena harus disesuaikan dengan panjang gelombangnya, dimana semakin rendah frekuensi maka semakin panjang sebuah antenanya. Kemudian pada lingkungan, tentunya lingkungan ini sangat mempengaruhi dalam merancang sebuah antena, dimana cuaca, gedung, pohon, dan logam bisa memantulkan atau menyerap sinyal. Nah, yang selanjutnya adanya multifungsi, di mana pada HP satu antena harus bisa menangani banyak fungsi seperti WiFi, GPS,
4G, dan Bluetooth. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait antena. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang internet satelit. Nah, internet satelit adalah sebuah jenis layanan internet yang menggunakan satelit yang mengorbitkan sebuah bumi untuk mengirim dan menerima data antara pengguna dan penyedia layanan internet. Tentunya internet ini sangat berguna di daerah terpencil ataupun pedesaan yang tidak terjangkau oleh kabel fiber optik atau jaringan seluler. Nah, adapun cara kerja dari internet satelit ini, yang pertama pada komponen utamanya ada beberapa komponen. Yang pertama satelit, kemudian stasiun bumi atau gateway, kemudian adanya perangkat penggunaan, di mana satelit ini adalah mengorbit di angkasa, di mana biasanya di orbit pada geostasioner atau orbit yang rendah di bumi. Kemudian ada stasiun bumi atau dikenal sebagai gateway, di mana merupakan pusat komunikasi yang terhubung ke internet global dan mengirimkan data ke satelit. Selanjutnya, perangkat pengguna biasanya berupa antena, parabola kecil, dan modem yang dipasang di rumah atau di kantor penggunaan. Nah, selanjutnya cara kerja satelit yang kedua adalah pada proses pengiriman data, di mana proses pengiriman datanya itu yang pertama, ketika pengguna mengakses sebuah situs web, permintaan data dikirim dari komputer ke modem, yang kemudian ke antena parabola. Dan selanjutnya yang kedua itu data tersebut dikirim ke satelit angkasa. Nah, selanjutnya yang ketiga, satelit meneruskan data ke stasiun bumi. Kemudian stasiun bumi itu mengambil data dari internet dan mengirimkannya kembali ke satelit. Kemudian selanjutnya satelit mengirimkan data ke pengguna, ke antena pengguna. Dan yang keenam, modem menerjemahkan data ke komputer pengguna. Contohnya itu saat kita mengklik sebuah video di YouTube, kemudian itu dilanjutkan pada sinyal ke parabola, dan kemudian parabola ke satelit, kemudian masuk ke server YouTube, dan kemudian kembali ke satelit lagi dan kembali ke parabola kita, maka akan muncul sebuah videonya. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis dari satelit, dimana yang pertama yaitu satelit geostasioner atau dikenal sebagai GEO, dimana satelit ini berada di ketinggian sekitar 35,786 km. Nah, tepatnya di satu titik bumi dan di atas bumi. Contohnya seperti layanan seperti HughesNet. Kemudian adapun kelebihan dari GEO ini di mana cakupannya cukup luas, dan kekurangannya juga pada latensi tinggi atau dikenal sebagai delay dia bisa terasa. Nah, jenis satelit yang kedua yaitu adanya satelit orbit rendah bumi atau dikenal sebagai LEO, di mana ini berada pada ketinggian sekitar 500 sampai 200 km, di mana bergerak pada satelit orbit ini bergerak cepat. Banyak satelit yang bekerja sama atau konstelasi. Contohnya yaitu Starlink, yang dimana oleh SpaceX. Adapun kelebihan dan kekurangannya, pada kelebihan latensinya rendah, kemudian kecepatannya tinggi. Akan tetapi kekurangannya itu biaya pembangunannya cukup mahal. Nah, adapun contoh dari layanan internet satelit ini, di mana pada Starlink atau dikenal sebagai SpaceX, di mana kecepatannya tinggi dan latensinya rendah, akan tetapi sudah digunakan di berbagai negara. Dan yang kedua adanya HughesNet dan Viasat atau dikenal AS, di mana layanan GEO yang cocok untuk
wilayah terpencil. Dan ketiga itu adanya Bakti Kominfo atau dikenal sebagai yang terdapat di Indonesia. Contohnya program pemerintah untuk menghadiri internet satelit di daerah 3T, di mana tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun internet satelit di masa depan, di mana dengan perkembangannya teknologi seperti Starlink dan proyek serupa seperti Amazon, Kuiper, OneWeb, internet satelit diprediksi akan yang pertama menjadi semakin cepat dan stabil. Tentunya internet satelit masa depan ini akan menciptakan sebuah satelit yang semakin cepat dan stabil hingga bisa nantinya satelit ini digunakan pada masa depan berikutnya. Dan yang kedua, di mana menjangkau lebih banyak negara, di mana dengan satelit internet satelit ini bisa menjangkau berbagai jenis negara. Dan yang terakhir adanya sebagai menjadi solusi utama kita untuk koneksi global termasuk kapal, pesawat, dan daerah terpencil lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan seluler. Nah, kata jaringan seluler ini pasti tidak asing bagi teman-teman mendengarnya, di mana jaringan seluler ini adalah sebuah sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, modem, dan perangkat IoT terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio, di mana jaringan ini memungkinkan kita melakukan sebuah panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet tanpa kabel. Nah, dimana selanjutnya bagaimana cara kerja dari jaringan seluler ini? Tentunya jaringan seluler ini bekerja berdasarkan pembagian wilayah geografis ke dalam area kecil yang disebut sebagai sel, di mana setiap sel ini memiliki menara pemancar disebut base transceiver station atau dikenal sebagai BTS, di mana berkomunikasi dengan perangkat di sekitarnya. Adapun langkah kerja seperti yang pertama, perangkat dari HP mengirimkan sinyal ke BTS terdekat. Kemudian BTS meneruskan sinyal ke mobile switch center. Nah, selanjutnya mobile switch center ini menentukan tujuan komunikasi. Apakah bisa ke HP, ke internet, atau ke telepon rumah. Nah, yang kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan operator ke tujuan akhir. Tentunya dan terakhir, semua proses ini terjadi dalam waktu singkat sehingga kita bisa bicara atau internetan dengan lancar. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya adalah komponen utama pada jaringan seluler, di mana adanya perangkat pengguna seperti use equipment, HP, modem, dan tablet. Nah, selanjutnya ada BTS, di mana BTS ini adalah Base Transceiver Station, di mana menara pemancar sinyal. Selanjutnya ada RAN atau Radio Access Network, di mana maksudnya di sini adalah jaringan yang menghubungkan antara BTS dan pusat. Kemudian yang keempat adanya Core Network, di mana Core Network ini adalah pusat pengelola semua data dan komunikasi. Nah, yang kelima adanya Backhaul. Backhaul ini adalah sebuah jalur penghubung antara BTS dan Core Network, di mana tentunya biasanya melewati kabel fiber optik atau microwave. Nah, selanjutnya adapun generasi-generasi pada jaringan seluler ini. Nah, pada tahun 1980-an itu jaringan seluler hanya suara analog, kemudian kualitasnya rendah, kemudian rentan terdapat gangguan. Nah, pada jaringan seluler pada tahun 1990 atau dikenal sebagai jaringan 2G, di mana tentunya ini hanya menampilkan suara digital dan SMS. Kemudian mulai ada enkripsi agar lebih aman, contohnya pada GSM. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an itu dikenal sebagai 3G,
Dimana 3D ini internetnya sudah mulai digunakan pada HP. Kemudian kecepatannya lebih tinggi dan bisa kita melakukan sebuah video call ataupun bermain Instagram dan lain-lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2010-an itu sudah dikenal sebagai 4G, di mana 4G ini internetnya cepat, kemudian cocok untuk melakukan sebuah streaming ataupun main game. Kemudian pada layanan pun juga berbasis data penuh atau VoLTE. Nah, selanjutnya pada tahun kita sekarang ini sudah dikenal sebagai jaringan 5G, di mana 5G ini jaringannya lebih cepat dibandingkan dari 4G. Kemudian latensinya rendah. Nah, pada 4G ini bisa kendalikan sebuah mobil tanpa sopir. Operasinya jarak jauh dan bersifat IoT. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelebihan pada jaringan seluler ini. Tentunya pada jaringan seluler ini kelebihannya adalah memiliki mobilitas tinggi. Tentunya bisa digunakan sambil bergerak. Kemudian pada jangkauannya luas, di mana hampir seluruh dunia bisa kita terhubung ke internet. Nah, selanjutnya jaringan seluler ini tanpa kabel, di mana lebih praktis dibandingkan jaringan kabel lainnya, di mana ini bisa dibawa kemana-mana saja. Nah, selanjutnya terakhir mendukung berbagai layanan, contohnya pada panggilan, SMS, internet, video call, dan GPS. Nah, terakhir adapun tantangan pada jaringan seluler ini, dimana tantangannya itu pada kepadatan pengguna. Tentunya banyaknya pengguna yang menggunakan jaringan seluler ini bisa menyebabkan sebuah jaringan itu lambat dan lemot, dimana di saat kita melakukan sebuah pengaksesan menggunakan jaringan seluler, jika banyaknya pengguna, maka jaringan seluler tersebut akan mendapati keleletan pada jaringan selulernya. Nah, selanjutnya yang kedua, keterbatasan sinyal. Tentunya ini juga sebagai tantangan kita sebagai pada jaringan seluler, mana terhalang bangunan, cuaca, atau jarak dari BTS. Nah, yang terakhir adanya biaya infrastruktur yang tinggi, mana tentunya perlu membangun sebuah jaringan untuk melakukan sebuah investasi besar. Mungkin itu saja penyampaian materi pada jaringan seluler. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi terakhir, yaitu jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc ini adalah sebuah jenis jaringan tanpa kabel, di mana yang terbentuk secara spontan dan tidak memerlukan infrastruktur seperti router, switch, dan access point. Nah, dalam jaringan ini tentunya setiap perangkat itu dinamai dengan node, di mana bisa berperan sebagai pengirim, penerima, dan sekaligus perantara seperti router pada data. Nah, bisa teman-teman bayangkan di mana teman-teman berada di sebuah ruangan tanpa koneksi WiFi ataupun jaringan seluler. Akan tetapi teman ingin mengirimkan sebuah file. Nah, di sini bisa teman gunakan jaringan ad hoc ini, di mana perangkat teman-teman bisa langsung terhubung satu sama lain dan tanpa memerlukan pihak ketiga. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri dari jaringan ad hoc ini, di mana ciri-ciri jaringan ad hoc ini adalah tidak adanya infrastruktur tetap. Maksudnya di sini adalah tidak memerlukan router ataupun modem dan access point. Semua perangkat bisa saling terhubung secara langsung. Kemudian bersifat dinamis. Di mana bersifat dinamis di sini adalah perangkat dapat keluar masuk jaringan kapanpun dan kapan saja, di mana jaringan tersebut secara otomatis akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya setiap node, di mana setiap node ini bersifat mandiri.
Maksudnya di sini semua node bisa bertindak sebagai pengirim dan penerima data. Bahkan bisa membantu meneruskan data ke node lain atau fungsi routing. Nah, ciri terakhir adalah terbatasnya oleh jangkauan perangkat karena tidak ada infrastruktur serta jarak antara perangkat untuk menemukan apakah mereka bisa saling terhubung secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan ad hoc, di mana jenis yang pertama ada MANET, di mana MANET ini adalah dikenal sebagai Mobile Ad Hoc Network, di mana tentunya jaringan antar perangkat mobile seperti smartphone, laptop, drone, dan sebagainya. Di mana ini sangat fleksibel dan bisa berubah-ubah topologinya. Nah, selanjutnya itu adanya VNet, di mana VNet ini dikenal sebagai Vehicular Ad Hoc Network, di mana tentunya ini digunakan di sebuah kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan lainnya, di mana mobil atau motor lainnya bisa berbagi informasi lalu lintas tanpa bantuan infrastruktur dari luar. Nah, selanjutnya ada SPAN. SPAN ini dikenal sebagai Smartphone Ad Hoc Network. Contoh khususnya itu pada jaringan yang telah dibentuk oleh smartphone saat tidak ada sinyal dan pengguna tetap ingin berbagi data secara lokal. Nah, terakhir adanya sensor ad hoc network, di mana digunakan dalam IoT, di mana sensor-sensor kecil saling berkomunikasi secara langsung. Nah, misalnya di pertanian cerdas atau pengawasan lingkungan. Nah, selanjutnya masuk pada cara kerja pada jaringan ad hoc ini. Tentunya jaringan ad hoc ini bekerja dalam prinsip peer-to-peer. Maksudnya di sini peer-to-peer ini adalah semua perangkat memiliki peran yang sama. Jika dua perangkat tersebut tidak berada dalam jangkauan satu sama lain. Nah, perangkat yang berada di tengah bisa menjadi sebuah perantara atau relay yang meneruskan data. Nah, contohnya itu ketika si A ingin mengirimkan data ke C, akan tetapi jangkauan si A hanya bisa sampai ke B, maka A ke B bisa sampai ke C. Nah, untuk mengatur sebuah jalur pengiriman data tersebut, maka digunakan protokol routing. Contohnya seperti AODV, di mana Ad Hoc On Demand Distance Vector. Nah, selanjutnya ada DCR, di mana DCR ini adalah Dynamic Source Routing. Nah, selanjutnya ada OLSR, di mana OLSR ini dikenal sebagai Optimized Link State Routing. Nah, tentunya pada protokol ini bisa membantu dan mencari dan serta memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data antara node. Nah, selanjutnya materi terakhir tentang kelebihan pada jaringan ad hoc ini. Tentunya kelebihan pada jaringan ad hoc ini adanya fleksibel serta cepat dibuatnya. Maka maksudnya di sini tidak perlu instalasi perangkat keras. Maka cocok untuk situasi darurat dan daerah terpencil. Kemudian pada jaringan ad hoc ini biayanya cukup murah karena tidak memerlukan infrastruktur yang mahal seperti BTS atau root besar lainnya. Nah, selanjutnya kelebihan jaringan ad hoc ini mudah dikembangkan, di mana jika kita menambahkan sebuah perangkat baru, maka tinggal sambungkan ke sebuah jaringan. Nah, yang terakhir adanya desentralisasi. Tentunya desentralisasi ini tidak bergantung pada satu pusat jaringan. Kalau satu node rusak, maka yang lain akan tetap berjalan. Namun, adapun kekurangan dari jaringan ad hoc ini, di mana jangkauannya terbatas, kemudian keamanannya rendah, serta routing bisa rumit, kemudian terakhir bisa boros energi. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.